belakang. Tadi saya baru pekerjaan koki. Oh, engkau ikut masakan? Tidak, Mas. Hanya memasak air. Timbangan diem terus merasa kesal. Tapi ya, aku suka yang engkau masak. Ya, apalagi karena itu, kau akan jadi seperti makhluk yang menjadi rumah tangga. Ah, Mas. Saya jadi gemetar bila Mas masuk rumah tangga. Loh, Sebab saya masih suka bekerja seperti sekarang ini. Ani, sampai kapan kau pendirian demikian? Mas, saya bukan Tuhan yang dapat menetapkan waktu. Mas, kita ke radionya ya. Di pagi hari begini tidak ada aneh, dan daripada mendengarkan radio, aku lebih suka mendengarkan kau menceritakan dunia luar. Ani, apakah kau lebih suka menjadi pelayan timbang mengurus rumah tangga? Saya tidak mengatakan kalau saya lebih senang menjadi pelayan ketimbang mengurus rumah tangga. Tapi saya belum siap karena masih bekerja seperti sekarang ini. Tapi An, ketika dulu kau ke kemari, ingatku bukan hanya melihat kau menjadi pelayan di sini saja. Aku ingin melihat kau menjadi wanita yang sungguh-sungguh wanita. Dan wanita yang masih itu ialah wanita yang cakap mengurus rumah tangga. Mas, saya tidak akan berhenti mengucapkan terima kasih kepada Mas yang telah membawa saya ke sini. Tapi saya cuma pelayan miskin yang mencari suap nasi. Pasti dari saya untuk uang. Barangkali untukmu, Mas. Halo, di sini rumah makan Barat. Oh, kau sudah namanya belum datang, Pak.
sekali orang seperti itu, usir saja Han. Jangan memakan kita dikotorinya. Han, ada yang menanyakan aku? Ada Tuan, tapi entah dari siapa. Karena yang menerimanya. Anakku sudah biasa lalai. Barusan bertemu di jalan, tapi tidak mengatakan apa-apa. 9, 8, 3. Meja ini masih kotor, Han. Halo, Tuan Kepala ada? Baik, baik. Wah, wah, wah. Kalau sudah banyak uangnya, lama tidak terdengar suaranya ya. Ini Sudarma, Bung. Iya, Sudarma. Ah, biasa saja. Menghilang sebentar untuk kembali berganti bulu. Tapi, Bung, bagaimana dengan benang kante yang sudah dijanjikan itu? Bagus. Lebih cepat, lebih nikmat. Ya, sebentar lagi saya datang ke sana. Baik, baik. Terima kasih. Han, aku hendak pergi ke kantor pertemuan. Nanti, jika ada yang menanyakan aku, baik lewat telepon atau datang langsung, tanyakan keperluannya lalu kau catat ya. Baik Tuan. Nanti jika Usman datang di sini, suruh dia menyusul aku ke kantor pertemuan. Dan engkau jangan kepergian, Han. Baik Tuan. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang amungan peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang tercipta mungkin terhapus saja. Barusan dari kantor pertemuan Paman. Walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Iya, ada juga pesannya kepada saya untuk Paman segera menyusulnya ke kantor pertemuan. Sejak dari mana Paman mengenalnya? Mertua saya? Tapi dari mana datangnya anggapan itu Paman? Tapi Paman, Pendapat orang tua, kamu usah membantah. Tapi betul tadi, Ratu Dharma belum menyusul. iya, Kantor pertemuan katamu, betul Paman. dia hendak menyusul sana.
Rupanya harus kita saja yang mulai. Tapi sedingin itu, aku tak sanggup. Dia malu, masih kanak-kanak. Masa susah itu masih kanak-kanak. Permisi. Kuenya apa saudara? Tempe yes atau lebih lagi? Mana yang lebih enak? Tentu saja yang lebih enak, lebih mahal. Tapi adiknya saya sudah pada enak. Mengapa? Sebab dia bukan manusia biasa, Nona. Luar biasanya ialah kalau Nona sudah satu kali kenal dengan dia, maka dia nanti akan saya telepon lagi ke sini. Asalkan Nona memberitahu nama Nona dan nomor telepon di sini. Saya tidak akan menerima telepon jika telepon itu tidak benar-benar penting. Itulah pula kami yang Nona itu. Tinggal pertanyakan saja apa yang ditafsirkan penting oleh Nona itu. Ya, apa berapa Nona? Yang penting untuk Nona itu. Saya tidak mengerti. Dasar dinas-dinas apa? Tadi bilang membilangkan hatiku. Entah aku telepon ke sini nanti. Jangan dulu, jangan tergesa-gesa. Bilang saja, kalau Mbak itu masih takut. Ani. Mas Herman. Barusan saya telepon ke Rama, Mas. Oh ya? Iya. Aku tak sabar menunggu kedatangan Mas karena sesuatumu sudah lama kusediakan. Saya takut Mas tidak akan datang lagi ke sini. Kapan aku bisa padamu? Mengaku? Sampai sekarang belum pernah. Mari duduk. Tapi setiap aku datang di sini, tak hendak memberi aku minum agar rohaniku segar menghadapi engkau. Aduh, saya sampai kelupaan karena kesempatan gembira. Tapi Mas tidak akan lama menunggu karena sudah lama kusediakan. Berapa Nona? Apa saja ini makan saudara? Cuma minum susu 2 gelas. Cuma Rp1. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mari. Ini Mas. Saya sendiri yang buat, bukan koki. Bagus. Ini korek Mas, mau saya nyalakan. Tentu saja, mengaku. Tak bosan aku memandang wajahmu. Tapi kapan Mas akan menepati janji untuk mengejar saya jalan-jalan? Janji seorang tentara adalah janji yang tidak kosong. Tapi waktunya menjanjikan. Mas sibuk kerja ya? Ya, dan pekerjaan tentara tidak berdisiplin. Tapi Mas tenang saja kan? Jika begitu, Mas dapat bercerita sebagai gadis jalan-jalan. Bercerita? Tapi cerita tentang apa? Cerita yang sekiranya menggembirakan Mas agar aku bergembira juga mendengarnya. Tempat yang mengembirakan? Ya, aku sudah pergi ke utara sampai ke Pangkal, ke selatan melewati Rimba, ke barat, ke timur, dan menemukan tempat yang mengembirakan. Ini, coba mereka, gimana? Gimana Mas? Di sini, sebab di sini ada engkau. Mas, tapi Mas seringkali pergi dari sini. Pergi dari sini bagaimana? Pergi dari sini, dan itu membuat saya kesal. Dan coba, bagaimana supaya saya tidak merasa kesal? Sekarang, kesal juga perkara pangeranmu. Tidak,
Tersenyumlah agar aku tak kesal mematahinya. Siapa bilang kau tidak indah? Segar hanya menghadapi kau. Tapi masa kan datang lagi kan? Sudah pasti bukan. Dan janji seorang tentara adalah Janji yang tidak kosong. saya percaya. Tapi tentara mesti sampai sini. Sekarang juga aku takkan lama dia di sini. Tapi saya meninggal saya kan? Tentu Jam berapa? takkan sampai menjelang 1 jam. Asal kewajibanku selesai aku lakukan dan aku ada lagi di hadapanmu. Jadi janji seorang tentara adalah Janji yang tidak kosong. Tinggal kau mengaku. Segarlah, jangan hanya sebelum. Kemana langkahku berlari, selalu ada bayangmu. Ku yakin bergerak. memangnya manusia tidak boleh bergembira lantaran ada harapan. Oh, rupanya engkau hendak mengajak aku berfilsafat. Tapi harapan dari mana kan? Dari orang yang mengerti akan keinginanku. Oh ya, siapa gerangan orangnya? Gak usah kau tahu. Degil pula kau ini ya, An? Degil atau tidak degil, tetapi aku tetap membutuhkan pendapatmu sebagai kawanku. Pendapat apaan? Apa artinya loh jika seorang perempuan ingin menyerahkan seluruh jiwa dan raganya pada seorang laki-laki? Oh, engkau sudah sampai ke sana. Itu sama saja dengan 2 dikali 2, yaitu 4. Perempuan ingin menyerahkan seluruh raga dan jiwanya kepada laki-laki, yaitu cinta. Patut kemerah-merahan, ah? Betul, kemerah-merahan. Sang kamu, engkau dapat menyembunyikan isi hati. Aku kira kebahagiaanku tidak akan dapat dilihat oleh orang lain. Siapa laki-lakinya, An?
menakutkanku. Terima kasih. Apa terima kasih? Karena aku kau takut. Oh, aku tahu. Bagimu, aku bukan seperti laki-laki yang banyak, bukan? Iya, kau memang tidak seperti laki-laki banyak. Tidak tahu ada sopan. Duduknya aja seperti itu. Aku manusia merdeka, anak. Tapi ini rumah makan, bukan tempat pelancongan seperti dirimu. Pelancongan. Orang boleh berkata suka hatinya. Tapi bagiku, lebih baik aku disebut pelancongan daripada seringkau. Diam di sini, bermain sandiwara, menipu laki-laki, supaya mau berbelanja di sini. Berani sekali kau menghinaku. Punya kau hanya begitu saja. Apa pedulimu? Saat kamu aku seperti mereka, datang di sini untuk minum karena ditipu oleh kecantikanmu. Tuh, mulutmu. Tidak. Selama bibirku masih melekat pada badanku, aku berhak berkata padamu. Hah? Hak apa? Memangnya baju kerabatku seenaknya kamu berkata? Memangnya rumah makan ini rumahmu seenaknya sesuka hati kau berkata pada orang lain? Ya, aku tahu kau menaruh dendam padaku karena kau cinta kan? Tapi aku tak sanggup menghadapi laki-laki seperti dirimu yang hanya mondar-mandir berjalan. Apa? Aku cinta padamu. Sangkamu aku ini buta. Sangkamu aku suka melihat kecantikanmu. Apa arti wajahmu? Pergi dari sini. Aku benci melihat wajahmu. Gampang saja buka mulut. Engkau yang gampang buka mulut dengan bibir. Saat kamu, bibirmu itu dipandang bagus oleh semua orang. Pergi dari sini. Pergi. Tidak. Halo? Iya, rumah makan Sambara di sini? Tidak ada? Baiklah. Ayo pergi dari sini. Kau tidak mau pergi? Tidak. Sebelum aku sendiri aku. Oh, bukannya aku bukan pelancongan saja, tapi orang sedang waras. Siapa yang buka sedikit? Aku atau kau? Mentang-mentang dari pelayan, tidak mengaku berkuasa. Engkau tidak berkuasa di sini, tapi engkau dibelenggu, diperbudak. Saja manusia itu merdeka. Ketahuinya, katakan sendiri, kedok yang membelenggu, menyuruh dia diam di sini, mendustai diri sendiri, dan menipu orang lain. Pergi dari sini. Loh, ada apa ini? Kedengarannya begitu. Ini mas, orang sedang waras. Datang untuk mengganggu saya saja. Suruh saya dia pergi dari sini. Sudah mas, tapi dia tidak mau. Maaf saudara, saya minta dengan syarat supaya saudara pergi menyerang mati. Perlu apa saudara bercampur? Saya orang sini. Tapi saya tidak berusaha dengan saudara. Saya berusaha dengan dia. Kalau saudara berusaha dengan dia, berarti saudara berusaha pula dengan saya. Sebab saya tunggu dia. Oh, patut Apa? patut jadi belum dia. Sebab muka saudara tak sedap di mata. Hei, rupanya kau di sini mencari perselisihannya. Baik, kalau begitu sekarang juga aku usir. Pergi dengan kami sekarang juga. Jika tidak, akan kupanggil polisi. Oh. Panggil saja, supaya kian jelas. Orang-orang di sini dibelenggu, diperbudak, menggantungkan diri kepada orang lain. Sekali lagi aku bertanya, mau pergi dari sini atau tidak? Tidak. Halo, tolong sambungkan dengan kantor polisi. Halo, ini kantor polisi. Di sini rumah makan Sambar. Saya minta bantuan polisi untuk lekas meradang kami di sini. Ada yang mengganggu ketertiban
Ya, dia masih di sini. Baik, terima kasih. Itukah keberanianmu? Keberanian pelindung. Aku ini masih berada. Kau aturan, beta berpada di kau. Bung, manusia itu pakainya saja yang bagus. Tahunya matinya lebih kotor daripada kamu. Yang lain, stop. Aku manusia merdeka. Tidak ada seorang juga yang berhak dan menyuruh aku pergi dari sini. Ya. Mas, tidak apa-apa, Mas. Sakit? Iya. Apa yang saya harus lakukan, Mas? Tarik kau dengan dua tanganmu, Kak. Hani, dapatkah selamanya kau mengangkat tangan padaku, Hani? Mengindahkan suara hati? Saya tidak mengerti, Mas. Iya. Kau yang tidak pernah menahan kasihan kepada Tuhan. Andai meja berpakaian tentara, baru kamu mengindahkan suara hati Tuhan. Saya makin tidak mengerti, Mas. Bukannya orang yang seperti Firman yang kau indahkan dan kau anggap laki-laki yang kau kata penjara serahi baktimu, Hani. Mengapa Mas sampai ke sana pula? Kau sayangnya seperti abangku dan tak perlu kau angkat Kakak Suherman sebagai sainganmu. Permisi, Tuan. Ya, Bu. Apa betul ada telepon dari sini ke kantor polisi? Ya betul, saya ketemu. Lalu, di mana orang yang mengadakan keonaran itu? Sudah pergi setelah menyusul saya pulang. Tapi kalau dicari, yang mudah larinya, Bu. Dia mesti tangkap, mesti. Sebab saya sampai seperti itu. Oh, sebelum dia meninju Tuan, apa yang dilakukannya di sini sampai Tuan menelpon kami? Dia menghina orang ini. Ya, saya tidak tahu bagaimana menghinanya. Tapi waktu saya datang kemari, dapatan mereka sedang dengar kata. Ya, sebagai orang di sini, lalu saya menyuruh dia pergi. Tapi dia membantu sampai saya terpaksa menelepon polisi. Nona dihina bagaimana oleh orang itu? Sebenarnya orang itu sering datang ke sini, tapi tidak untuk belanja. Sama seperti tadi, dia duduk di atas meja ini. Dan ketika saya mencela perbuatannya, dia malah menghina pekerjaan saya. Dan mengatakan apa yang telah dikatakan. Memang, apa katanya terhadap Nona? Dia mengatakan bahwasan saya ini menjual kecantikan, bahwasan saya ini pendusta, penipu, dan betapa saya marah-marah. Nona tidak berbuat apa-apa bukan terhadap orang itu? Tidak, saya hanya mengusirnya saja, tapi dia tidak mau pergi. Apa tidak ada sangkaan kalau orang itu gila? Bisa jadi dia itu gila. Sebab pakainya tak karuan, rambutnya kusut, mukanya kusut rambut. Sebentar, Tuan. Apa orang itu menggunakan celana robek dan baju putih yang sudah kotor? Ya betul. Apa badannya tinggi kurus? Iya, iya. Pelancongan. Tapi tak apa, Tuan. Dia mudah dicari. Wah, ada apa ini? Pengangguran cari orang di sini. Lantas, Ya polisi ini mengangurnya. mana orangnya sekarang? Kau berani benar bikin keonaran di rumah makanku. Apa yang dilakukannya di sini? Dia menghina Ani, mendidik saya, dan terus terang. Bu, Ibu akan cari bukan? Sebab saya tidak merasa puas, Bu. Iya, kalau betul orang itu seperti yang saya gambarkan tadi, niscaya saya dapat mencarinya. Kami dari pihak polisi juga sudah tahu di mana dia sedang berada. Tidak salah lagi, jawab. Baiklah, kalau begitu saya akan menjalankan kewajiban. Nanti jika sudah ditemukan, akan saya bawa kemari. Oleh karena itu, dalam 1 jam ini, Tuan dan Nona jangan pergi terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga saya akan kembali memberi kabar. Kalau begitu, permisi Tuan, Nona. Nanti dulu. Ada apa lagi Tuan? Sebagai yang punya rumah makan di sini, saya mengerahkan pengaduan anak saya itu. Bagaimanapun juga, orang yang bikin keonaran di sini hendak merugikan perusahaan saya, bukan? Betul. Nah, dari itu saya sangat berharap semoga dia lekas tertangkap. Ingin segera kelihatan hidupnya. Baiklah, kalau begitu, permisi Tuan.
Ada saja. Rumah makan mau dijadikan tempat adu tinju. Tapi tidak kau yang salah. Kalau saya yang salah, saya tidak akan berani dengan polisi. Bagaimana sih hasilnya? Ya itu gila, Paman. Mulanya datang kemari mendapatkan Ani ketika saya tidak ada. Tapi ketika saya datang kemari, mendapatkan Ani dan dia sedang mendengar kata. Ya, ayo saya usir. Oh, begitu. Apa yang ditekankannya, An? Orang itu tidak waras, Paman. Dia datang ke sini hanya untuk mengganggu saya saja. Tapi begitulah selama engkau tidak kawin. Engkau akan selalu diganggu orang, akan selalu merasa tidak aman. Karena itu, menasihatkan supaya tetap saja kawin. Orang kawin nyatanya mendekati keselamatan, menjauhi kecelakaan. Tidak sia-sia Tuhan mengatakan aturan, mesti kawin pada tempatnya. Tapi ini bukan lantaran saya belum kawin, Paman. Hanya saja orang itu sedang waras. Kalau kau punya suami, tidak akan ada lagi laki-laki yang mengganggu kau. Tapi kalau dia sudah kawin, berarti akan meninggalkan pekerjaan di sini. Itu tanda kuizinkan. Apa halangannya? Setelah kawin, dia tetap bekerja di sini. Dan begitu malah memberi kesucian pada rumah makan ini. Sebab tidak akan ada laki-laki datang di sini dengan maksud hanya bermain dengan Ani. Betul tidak, An? Betul, Paman. Nah, kawinlah. Jangan jauh mencari suami. Kawinlah dengan Karnain. Tidak, Paman. Ani sudah punya laki-laki yang ingin Ani. Wah, siapa? Suherman, kapten tentara. Kira dia akan kawin dengan kau. Usman, mentang-mentang engkau kiai, engkau di mana-mana terus saja menganjurkan kawin kepada orang yang belum kawin. Seperti engkau saja yang membiayai urus rumah tangga suami istri itu. Aku bicara atas nama agar keselamatan. Alah, nanti dulu. Jangan bicarakan kawin. Kawin hal gampang, asal si laki-laki ada uang, tinggal jadi. Tapi An, tadi tidak ada telepon untukku. Ada, Tuan. Dari siapa? Saya lupa. Kok lupa? Kan tadi aku sudah berpesan supaya yang menanyakan aku mesti kau catat. Lalu kau tanyakan apa keperluannya. Jika begitu, sia-sia saja aku menggaji orang di sini, An. Itu berarti melakukan keuntungan. Sebab orang yang menelpon itu sudah pasti berurusan dagang. Tapi saya sedang kacau ingatan, Tuan. Kacau ingatan. Hanya orang yang sakit rohani kacau ingatan, An. Memang sudah biasa kacau ingatan itu jadi penyakit orang yang baru kawin. Kenapa kau menangis, An? Saya ingat akan nasib saya, Paman. Tapi mengapa mendadak sekali? Di dunia ini saya sendirian, Paman. Tidak ada ibu, tidak ada bapak. Dan tempat orang yang saya merupakan diri ternyata tidak sayang kepada saya. Sabar, Nas. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Dia menunggu saudara, Kapten Suherman. Menunggu saya bagaimana? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi, An? Tidak, Mas. Tidak ada apa-apa. Bukannya saudara cinta kepada Ani? Tapi, apa salahnya saya cinta dia? Pasti cinta saudara bukan cinta biasa. Ya, lantas. Begini anak muda, kita suka menurut kebiasaan, cinta itu adalah hubungan dan perkawinan. Jadi, Sudah. Jangan aku terus yang membabikan. Rupanya, saya datang di sini sangat tidak kebetulan. Tapi tidak kebetulan lagi. Karena baru kali ini saya mendengar orang tua ikut campur dengan cinta saya.
dalam cita-cita saya datang di sini hendak menemui kebahagiaan, tapi malah disambut dengan hendak didikte, bahkan rupanya hendak disuruh kawin. Saya bantah perkataan yang menyatakan bahwa cinta bunga dari perkawinan. Saya tendang anggapan saudara-saudara yang memandang saya rendah, menyamakan saya seperti anak kecil yang selalu menelan apa yang disuapkan ke dalam mulutnya. Saya juga tidak hendak menyuruh kawin. Orang menyuruh saya kawin itu tidak memandang rendah, tidak menganggap saya seperti orang tolol yang tidak tahu apa arti cinta kepada perempuan. Tidak, saya tidak merasa senang dengan perkataan saudara. Saya malah merasa dihina. Maksud kami tidak begitu, tapi Sudah. Ternyata sekarang saya tahu semua orang suka pada senyumku saja, tapi tidak dengan air mataku. Benar-benar saya sial datang di sini. Nanti dulu Tuan. Duduklah dulu. Mau kopi susu atau susu coklat? Nanti Ani melayani Tuan. Tidak, saya tidak mau minum apa-apa dan takkan datang lagi di sini. Selamat tinggal. Engkau juga yang mengacaukan. Engkau menangi keselamatan, tapi sikapmu mengacaukan. Merugikan menamakanku. Rumah makanku mau dijadikan tempat tukang gado-gado. Seperti tiada lagi soal yang penting dari perkara kawin. Kawin. Tuan, apa betul ini orang yang Tuan maksudkan itu? ya betul, dia lawan. Tapi di mana nona yang tadi? Ani tahu. Coba panggil Ani. Ani, ini polisi datang. Kesini kau sebentar. Nona, apa betul ini orang yang menghina nona itu? Iya. Hei kau, tadi kau sudah datang di sini dan mengadakan keonaran. Kau menunjuk Tuan itu dan menghina nona ini. Betul tidak? Ya, saya bunuh dia. Sebab dia mengganggu saya pergi dari sini. Menahan bagaimana? Saya hendak pergi dari sini. Tapi mengapa dia memegang bahu saya? Sebab engkau menangani dengan dosa. Mencela perbuatan saya untuk polisi. Dikatakan hati saya kotor dan kampus. Betul kau berkata seperti itu? Ya, sebab saya merasa sebab. Mengapa setelah dia turut campur urusan saya dengan anak itu membawa polisi pula? Karena engkau tidak mau diusir. Setelah saya tinggal pula, kau tidak pergi dari sini, saya akan ke polisi. Bu, saya akan ke polisi sebagaimana orang yang tidak mau polisi, Bu. Walaupun dia sudah seakan-akan menantang berkelahi dengan ngeyel, sudah sedang mengingatkan saya. Saya akan ditahan. Iya. Akibat perempuan berdusta, menipu. Sudah, jangan ngomel lagi. Ayo kita pergi. Nanti dulu. Mengapa dia disalahkan? Oh, kata Nona tadi, dia sudah menghina Nona. Itu salah satu kesalahannya. Sebenarnya dia tidak salah. Saya lah yang salah. Dan jika harus di penjara, saya harus di penjara. Salah bagaimana maksud Nona? Dia tidak menghina saya. Malahan sebaliknya, saya yang menghina dia. Jadi, perkataan Nona tadi bahwa dia telah menghina Nona, itu tidak benar? Tidak. Dia tidak pernah mengejek saya. Saya yang gemuk. Sebenarnya apa yang dikatakannya itu mengandung kebenaran. Bahwasan saya ini dusta kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Jadi tidak benar bahwa dia telah melahirkan ejekan, hinaan dan sebagainya terhadap Nona? Iya, tidak. Jadi sekarang Nona sudah merasa puas sehingga urusan ini tidak perlu dilanjutkan kembali. Tapi saya ingin perkara ini dilanjutkan. Jika dilanjutkan, saya juga bersedia masuk penjara, Mas. Tuan, masalah ini adalah hal remeh yang tidak perlu dibawa ke atas. Asal antara Tuan dan orang ini sudah tidak ada lagi perasaan apa-apa. Hei kau, sudah tidak dendam terhadap Tuan itu? Buat apa dendam kepadanya? Terikat oleh lelungan anjing di badanku. Hei, bukan begitu maksudku. Maksudku, mau
dia. Sudah, saya maafkan. Baik, sekarang perkara ini telah selesai. Kau boleh pergi. Tapi perhatian polisi terhadapmu lebih dari waktu yang lalu. Terutama jika engkau belum berlaku sebagai pemalas, polisi akan terus mencurigaimu. Awas, sejak sekarang engkau tak boleh lagi datang sini. Sekali lagi engkau berani datang sini, mendekati nona itu, akan kau tahu rasanya nanti. Permisi tuan, Nona. Nanti dulu. Tunggu dulu. Mau apa lagi dia? Tolong. Ada kejadian apa ini, Paman? Mau kemana, An? Saya mau keluar dari sini, Paman. Nanti dulu. Jangan tergesa-gesa begitu, An. Siapa yang menyuruh engkau pergi dari sini? Aku sayang padamu dan berjanji akan menaikkan gajimu. Asal jangan pergi dari sini. Tidak, saya mau hidup merdeka. Merdeka? Merdeka bagaimana? Nanti engkau susah lagi mencari pekerjaan, mencari kesenangan seperti di sini. Tidak, Tuan. Saya tidak senang di sini. Saya akan pergi bersama orang jujur. Orang jujur? Siapa? Dialah orang yang jujur. Dia katamu orang jujur? Dia pelancongan, An. Jangan matamu melek tapi tidak melihat. Mata saya melek dan melihat, Tuan, bahwa kebenaran ada padanya. Ya, memang dia tidak bekerja. Tapi jika kau bersamaku, kau mau bekerja kan? Ya, tentu. Kau mau hidup bersamaku? Ya, mengapa tidak? Tuan, gaji saya yang belum dibayar, saya minta untuk dibagikan ke orang miskin. Mas, saya doakan semoga engkau cepat mendapatkan istri yang cakap mengurus rumah tangga. Bro, aku pergi. Tak salah kiranya kataku tadi, An. Tidak, Ruk. Aku yang tadi, bukanlah aku yang sekarang. Tapi engkau berkata lain sejak tadi, An. Jika tadi aku mengatakan ini padamu hanya untuk menyindir belaka, tapi sekarang aku iri padamu dengan sesungguh-sungguhnya. Apa yang perlu kau iri kami? Mari kita pergi bersama. Apakah tasmu berat? Mau kau bawa? Ya, tentu. Sebagai laki-laki. Nah, jika seperti ini, kau tidak lagi malas, tidak lagi dicurigai polisi. Nanti dulu. Kamu berdua akan kawin. Bisa jadi, Paman. Jika demikian, sampaikan doa. Moga-moga kamu berdua dilindungi dan dikaruniai Tuhan selalu. Mari, Ruk, kita pergi. Aduh, bingung juga kalau memikirkan masalah mereka. Permisi, Tuan. Kau juga yang jadi kadang-kadang begini. Kau dengan anjuran kawin. Tapi aku mengajukan kawin. Tadinya aku menolong anakmu. Menolong apa? Anakku sudah lama ada cita-cita mau mempersetrikan Ani. Dia minta tolong kepadaku supaya Ani kawin dengan dia. Betul, Karnain? Iya, saya yang siap. Itulah tadi pementasan dari teater